Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amerta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Misteri Hilangnya Anjani. Cerita ini ditulis oleh Umi Aslaja. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Namun ia tidak melihat sosok Damar di dalam kamarnya. Damar, kamu di mana? Seru Anjani pelan. Takut suaranya didengar oleh orang rumah. Aku di sini. Nanti aku kembali. Sekarang selesaikan aja urusanmu dengan keluargamu. Terdengar suara Damar di telinga Anjani. Anjani membuka pintu kamar saat mendengar suara dari ruang tengah. Tidak ada yang sadar ketika pintu terbuka. Tampak ayah dan ibunya di ruang tengah. Tampak ayahnya seperti baru pulang kerja atau pulang dari suatu tempat. Gimana ya? Apa sudah ada kabar dari anak kita? Tanya ibunya tidak sabar, mengikuti langkah kaki suaminya. Tidak ada, Bu. Anjani hilang, kata ayahnya putus asa. Apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin anak kita hilang begitu saja, kata istrinya sambil kembali berderai air mata. Kan sudah ayah bilang, semakin dewasa anakmu sekarang semakin susah diatur. Coba, ngapain pergi ke gunung segala tanpa izin sama orang tua pula? Anjani yang mendengar ucapan ayahnya tergagap. Mungkin Anjani tidak tahu jika ia akan dibawa ke gunung oleh temannya ya, kata ibunya yang selalu membela Anjani. Apa susahnya sih ngasih kabar orang tua? Mau pergi kemana? Memangnya orang tua itu dianggap apa coba? Dan sekarang sudah terjadi begini, siapa yang repot? Ayah kan? Anjani menutup mulutnya dengan telapak tangan. Mengapa waktu itu ia sampai lupa memberi kabar kepada orang tuanya? Apa karena ia merasa sangat bahagia hingga lupa dengan orang tuanya untuk sekedar memberikan kabar dirinya berada di mana? Memang, sebenarnya Anjani sengaja tidak ingin orang tuanya tahu jika dirinya pergi ke gunung. Karena semua itu bukan atas rencananya. Namun, karena tidak ingin mengecewakan Dito, juga teman-temannya yang sudah menyiapkan surprise untuk dirinya. Juga Anjani berpikir, mereka tidak akan lama berada di puncak. Esoknya juga sudah akan balik lagi ke rumah. Namun semua itu kini menjadi sesalan yang sangat besar. Sebenarnya aku tidak setuju Anjani dekat dengan pemuda itu. Kerjaannya tidak jelas, hanya menghabiskan waktu untuk turun naik gunung. Gak ada kerjaan, tidak berguna sama sekali. Kembali ayahnya mengungkapkan perasaan, juga emosi yang terpendam selama ini. Bagaimanapun juga, dia tetap anak kita ya. Kita harus terus mencari dan menerima bagaimanapun keadaannya sekarang, kata ibunya pelan. Sudah 1 minggu pencarian, tidak ada tanda-tanda kemana perginya Anjani. Bahkan teman dekatnya sudah tidak peduli lagi padanya sekarang. Anjani terkejut. Mungkinkah itu Dito yang dimaksud oleh ayahnya? Tapi tidak mungkin. Dito tidak peduli pada Anjani. Biarlah mereka tidak peduli. Kita harus tetap semangat mencari anak kita. Bagaimanapun caranya. Bila perlu, ibu jual semua perhiasan untuk membayar orang pencari anak kita. Ibu merasa anak kita masih hidup. Ibu yakin ya, ucap ibunya yang membuat Anjani lemah dan menangis terseduh. Ibu, aku di sini, Bu. Aku baik-baik saja. Maafkan Anjani, Bu, ucap Anjani sambil memeluk ibunya. Wanita itu tampak bereaksi dengan pelukan Anjani. Namun ia tidak melihat siapapun.
Astagfirullah, ucap lirih, seakan tersadar jika dirinya sedang berhalusinasi. Ibu, ini Anjani. Bu, Anjani kangen sama ibu, isak Anjani pilu. Namun ibunya tidak melihat keberadaan dirinya. Ayah capek, Bu. Ayah lelah. Ayah ingin istirahat sebentar. Rudi masih di gunung. Ia masih mencari dan meminta bantuan tim SAR untuk terus mencari. Ayah tidak tahu bisa apa tidak, ucap lelaki itu yang terlihat sangat letih. Ibunya mengangguk dan mengikuti langkah suaminya ke kamar. Rudi adalah adiknya Anjani satu-satunya. Anjani dan Rudi sangat dekat. Sebelum Rudi memutuskan untuk kuliah di kota berbeda yang cukup jauh, mereka jadi jarang komunikasi karena memiliki kesibukan masing-masing. Namun kali ini, Rudi pasti izin cuti kuliah karena mencari keberadaan Anjani sang kakak. Anjani merasa sangat sedih saat ini. Namun, juga masih merasa penasaran dengan Dito. Sedang apa ia saat ini? Sebelum melihat keadaan Rudi yang masih berada di gunung, Anjani ingin melihat Dito. Di mana laki-laki itu sekarang? Damar, Damar, panggil Anjani pelan. Aku di sini. Tiba-tiba Damar sudah berdiri di sampingnya. Aku ingin menemui Dito, ucap Damar. Kok kamu tahu? Damar tersenyum. Apa kamu yakin ingin menemui Dito sekarang? Tanya Damar. Memang kenapa? Lebih cepat, lebih baik. Kuharap Dito adalah laki-laki yang bisa kuperjuangkan dan bisa membuktikan pada ayahku jika dia adalah laki-laki baik dan bertanggung jawab padaku. Damar tersenyum dan mengangguk. Seperti sebelumnya, Anjani dan Damar saling pegang tangan dan Anjani memejamkan matanya. Tiba-tiba Anjani mendengar suara dari banyak orang. Segera ia buka matanya dan menatap sekeliling. Tempat umum namun tidak terasa asing. Setelah mencari-cari sesuatu untuk dijadikan petunjuk, Anjani sadar ia berada di sebuah rumah sakit. Apakah Damar salah kirim dirinya? Kenapa tidak ke gunung atau ke rumah Dito, malah ke rumah sakit? Ada apa di rumah sakit? Apakah telah terjadi sesuatu pada Dito? Saat ia sedang celingukan, tiba-tiba matanya melihat seorang gadis yang berjalan sambil menenteng keranjang buah. Gadis itu adalah teman Mira. Iya, Anjani pernah melihat gadis itu bersama Mira, yang jika tidak salah namanya Susi. Anjani mengikuti langkah gadis itu menuju ke sebuah kamar rawat inap. Pintu terbuka, Anjani terperangah. Tampak Dito sedang memeluk Mira di atas bed rumah sakit. Sorry, aku ganggu nih, seru Susi yang seperti sudah bisa melihat pemandangan seperti itu. Gak apa-apa sih, apaan tuh? Dito yang menjawab tanpa ekspresi kesedihan sedikit pun. Buah pesanan Tuan Putri, jawab Susi sambil meletakkan keranjang di atas meja kecil samping ranjang. Tampak Mira terlihat sumringah dengan kepala dililit perban dan tangannya digif. Mira kenapa? Bukannya dia yang dorong aku. Lalu kenapa dia seperti itu? Batin Anjani. Tiba-tiba ponsel Dito berdering. Sorry, aku angkat telepon dulu ya, sebentar, ujar Dito sambil melangkah keluar dari ruangan. Setelah Dito keluar, kedua gadis itu tertawa geli. Bisa aja sih lo, ledek Susi. Shh, jangan berisik, jawab Mira. Betah banget lo pura-pura sakit, ledek Susi. Gimana lagi? Untuk mencuri perhatian Dito yang sangat sulit, terpaksa deh aku begini,
Daripada dia fokus ke si Anjani yang sudah jadi bangkai, lebih baik di sini sama aku. Sayang-sayangan. Hehehe. Pinter akal lo, ledek Susi. Gue gitu loh, tidak bisa dengan cara baik. Oke, cara apapun gue lakuin demi bisa dekat dengan Dito. Tapi lo yakin kalau si Anjani itu sudah mati? Tanya Susi. Pasti dong, karena gue tahu tempat itu adalah lembah yang curam, juga dalam, juga terkenal angker. Ada penunggunya. Pokoknya aku bisa taruhan, jika mayat si Anjani tidak akan bisa ditemukan, biarkan saja orang tuanya membayar semua orang untuk mencari anaknya. Tidak akan pernah ketemu sampai habis harta mereka. Miskin dong entar. Keduanya tertawa gelak. Nanti gue sumbang untuk membantu mereka, ujar Mira. Mentang-mentang bokap lo kaya. Iyalah, bila perlu Dito gua beli. Keduanya tertawa kecil. Gimana sikap Dito sekarang? Mira tersenyum. Sepertinya dia mulai ragu pada Anjani. Karena aku bilang Anjani yang dorong aku ke jurang karena cemburu. Sepertinya Dito percaya. Buktinya sekarang ada di sini bersamaku, bukan bersama mereka di gunung untuk mencari Anjani. Keduanya kembali tertawa geli. Anjani menarik nafas dalam. Tiba-tiba Damar sudah berdiri di sebelahnya. Anjani sempat merasa terkejut. Kamu ngapain di sini? Tanya Anjani. Kau mau ku apakan wanita itu? Tanya Damar menatap dingin pada kedua gadis di hadapannya. Maksudmu? Anjani berkerut dahi. Aku akan patahkan lehernya bila kau mau, tegasnya. Anjani tersentak. Jangan. Kamu tidak perlu melakukan itu. Biarkan saja. Aku tidak ingin menjadi jahat seperti mereka. Damar menatap Anjani yang sedang menatap dua gadis di hadapannya. Damar tersenyum dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku pergi, ucap Damar. Anjani mengangguk. Ia ingin melihat Dito yang sedang berbicara di ponsel dengan seseorang. Ia ingin melihat jika Dito masih peduli terhadapnya. Namun saat mendengar Dito bicara, Anjani merasa begitu hancur. Rupanya yang menelepon Dito adalah Rudi, adiknya. Dan Dito mengatakan jika dia sekarang sedang sibuk, tidak bisa datang ke gunung. Dito segera kembali ke kamar tempat Mira dirawat. Anjani berdiri mematung. Jadi ini Dito yang sangat ia cintai, sangat ia percaya sebagai seorang kekasih. Apa sebenarnya yang sedang mereka rencanakan? Rupanya sebelum pergi, Mira sudah menyusun rencana sangat matang. Ia akan mencelakai Anjani di gunung. Dan surprise itu pun adalah usulan dari Mira yang tidak bisa ditolak oleh Dito. Sebenarnya, yang dicintai oleh Dito itu Anjani atau Mira? Dito hanya tertarik pada Anjani karena cantik, baik, juga lembut. Tapi Mira adalah gadis ideal, cantik juga kaya. Anjani baru tahu jika ternyata Dito tidaklah tulus pada dirinya. Anjani menangis tersendu, meratapi nasibnya, kini yang seperti telah dilupakan begitu saja. Damar menatapnya, ingin meraih Anjani, namun tidak berani mengganggu gadis itu. Bawa aku ke gunung, aku harus menyuruh adikku untuk pulang, ujar Anjani. Damar mengangguk. Sekejap mata keduanya berada di gunung. Tidak jauh dari tempat sekelompok orang sedang duduk serius. Tampak Rudi di antara mereka, sedang berbicara serius dengan seorang laki-laki. Kakakmu masih hidup, tapi sekarang sedang berada di alam lain, ujar laki-laki itu sambil terpejam. Anjani melongo.
segera menghampiri laki-laki itu. "Hei, aku di sini, aku di sini," seru Anjani. Namun pria itu tetap memejamkan matanya. "Aku bisa merasakan kehadirannya," ucap pria itu. Rudi tampak sumringah, terlihat bahagia mendengar ucapan pria tersebut. "Tapi aku tidak bisa melihatnya. Sepertinya kakakmu dilindungi oleh sosok makhluk yang memiliki kekuatan besar," kata pria itu sambil terpejam. "Lalu, bagaimana keadaannya sekarang? Katakan aku sangat merindukan dirinya," tanya Rudi tidak sabar. "Dia baik-baik saja. Kurasa dia juga tahu jika kamu sangat merindukannya," ucap pria itu yakin. Rudi menatap sekeliling. Anjani mengusap kepalanya. Rudi memegang kepalanya secara spontan. Celingukan seperti merasakan sesuatu. "Kak Anjani, Kak, kamu di mana, Kak?" seru Rudi seperti dapat merasakan kehadiran Anjani. Ia bangkit dan melangkah mencari Anjani. Rudi, sadarlah, istighfar Rud," seru beberapa orang sambil mencoba menenangkan Rudi yang panik. Anjani menatap sedih. Inilah cinta sejati yang sesungguhnya ia miliki. Adik kandungnya sendiri yang sangat merasa kehilangan dirinya, sampai rela tidak kuliah dan menghabiskan waktu di gunung untuk terus mencari kakaknya meskipun sendirian. Anjani sangat terharu melihat kenyataan itu. Akhirnya atas bantuan Damar, Anjani bisa menemui Rudi dalam mimpi, mengatakan jika Rudi sebaiknya pulang, tidak usah mencari Anjani. Nanti jika sudah saatnya, Anjani akan pulang dengan sendirinya. Rudi terbangun dan menangis tersendu. Paginya, ia memutuskan untuk pulang, meskipun ia harus merasakan kepedihan, karena ibunya menyambut dengan menanyakan tentang Anjani sang anak. Rudi terlihat murung. Ia sebenarnya ingin sekali marah pada Dito yang sudah mengajak kakaknya ke gunung tanpa izin sama orang tua. Namun Dito justru menyalahkan Anjani yang sudah mencelakai Mira. Tentang hilangnya Anjani, kata Dito, di gunung tidak boleh berhati jahat, karena gunung tidak akan membiarkan yang jahat akan baik-baik saja. Meskipun sering naik gunung, namun tidak pernah sekalipun Dito melalui jalur ilegal. Tentu saja jalur itu tidak ia sukai dan tidak dapat ia prediksi, karena tidak ada jalur dalam peta resmi jalur pendakian. Akhirnya Dito hanya meraba dan menelusuri jalan setapak yang sesekali menemukan jalan buntu. Dito sengaja menghindari para pendaki yang bisa saja tiba-tiba berpapasan dengan dirinya. Namun tiba-tiba kabut turun dengan cepat. Pandangan berubah jadi blur. Jarak pandang hanya 2 meter ke depan dan ke belakang. Benar-benar harus hati-hati jika tidak bisa saja terperosok dan masuk jurang. Selain itu, gerimis juga turun. Cuaca menjadi mencekam. Sesekali angin bertiup kencang. Dito merapatkan hoodie yang ia kenakan. Ia sengaja tidak membawa tenda, hanya ransel ukuran kecil saja. Segera ia kenakan hoodlamp untuk menerangi jalan yang kini mulai gelap. Gerimis menjadi hujan yang sangat deras. Dingin menusuk tulang sumsum. Sungguh penyesalan yang tidak ada artinya. Hanya ingin menebus rasa penasaran. Seandainya saat seperti ini dialami oleh Anjani, tidak bisa dibayangkan oleh akal sehatnya. Pasti Anjani sudah tumbang karena diserang hipotermia. Namun tidak ada seorang pun yang menemukan Anjani di jalur tersebut. Meskipun tim SAR juga sudah mencari ke beberapa jalur terlarang, tidak terlewat jalur yang kini sedang ditolewati. Deras hujan membuat mata terasa pedih. Jalan menjadi licin.
Air mengalir deras mengikuti lekuk jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Langkah Dito mulai terasa begitu berat. Matanya berkunang-kunang. Ia linglung. Ia tersungkur dengan tubuh menggigil hebat. Dito mulai mengalami hipotermia, mengalami halusinasi brutal. Semua yang ia lihat seakan bergerak. Pepohonan menjadi tangan-tangan raksasa yang ingin meraihnya dan meremas tubuhnya. Dito gelagapan, mencoba bangkit, namun kepala menjadi sangat berat. Ia berharap agar segera pingsan, namun itu tidak juga terjadi. Bahkan dapat melihat kehadiran sosok. Dengan mata menyala merah, Dito tidak lagi dapat bersuara. Tenggorokan terasa dicekik, nafas berat dan sesak. Dito akhirnya tidak sadarkan diri di tempat yang tidak akan ada siapapun ke sana. Siapa sosok mata merah yang dilihat oleh Dito? Apakah itu wujud lain Damar? Mengapa tidak menolong atau mencelakakan dirinya? Damar belajar dari sikap Anjani. Dia tidak ingin mengusik Dito, dan ia membiarkan Dito dengan takdirnya sendiri. 3 orang pendaki tampak bergerak turun dari puncak. Ketiganya menggunakan headlamp di kepalanya. Menyorot ke sana kemari, hujan terus mengguyur dengan deras. Suara mereka tidak terdengar. Meskipun berteriak tapi hilang begitu saja. Jika yang paling depan berhenti, yang belakang otomatis akan menabrak. Karena jalan menurun juga licin, jadi langkah akan sangat susah untuk berhenti mendadak. Yang ada akan meluncur ke bawah jika tidak segera meraih pegangan. 3 pendaki tersebut, meskipun masing-masing mengenakan jas hujan, namun tetap saja merasa kedinginan. Mereka berencana akan berhenti di pos selanjutnya, karena tidak mungkin melanjutkan perjalanan dalam kondisi cuaca buruk. Takutnya ada pohon tumbang atau longsor. Tapi ketika akan mencapai pos yang paling depan, tidak sengaja menyorot hotline ke arah pohon besar yang berada tidak jauh dari pos tersebut. Ia melihat ada bola mata merah menyala di antara dedaunan yang basah. Meskipun sudah merasa sangat lelah dan letih, langkahnya semakin kencang. Di belakang temannya merasa heran, karena temannya yang paling depan memberikan isyarat untuk terus jalan melewati pos tersebut. "Hei, itu pos, kenapa dilewati?" seru temannya yang ada di belakang, sambil menarik jas hujan yang dikenakan oleh temannya. "Lo gak lihat yang di atas pohon, ha?" ujarnya sambil melirik ke arah pohon besar yang belum seberapa jauh mereka lewati. Temannya segera menoleh dan langsung mendorong tubuh temannya. "Cepat, cabut man!" serunya panik. Mereka berjalan setengah berlari, turun meluncur. Karena panik, tidak lagi memperhatikan jalur. Akhirnya mereka masuk ke jalur ilegal yang tidak pernah dilalui oleh pendaki. "Ini kita kemana? Kenapa jalannya jadi semak belukar? Bukannya saat naik tidak ada semak?" seru yang paling depan. Mereka berhenti. "Iya juga yo, kita salah jalur men. Gimana ini?" "Tenang, jangan panik. Kita jalan pelan-pelan. Siapa tahu nanti bertemu jalur yang benar." "Sepertinya kita sudah jauh masuk jalur yang salah ini. Terus bagaimana sekarang?" Dan tiba-tiba terdengar suara auman yang sangat kencang. Salah satu dari 3 orang tersebut terkencing di celana, saking kaget juga takut. "Lanjut mens, ayo cepat cabut," seru yang paling belakang. Akhirnya mau tidak mau, mereka tetap melewati jalur yang mereka sadari adalah jalur yang salah.
Terus dan terus berjalan hingga akhirnya yang paling depan jatuh tersungkur karena tersandung sesuatu yang menurutnya terasa aneh. Bro, kenapa lo? Pelan-pelan. Ada monyet, seru yang kedua. Yang pertama yang terjatuh segera bangkit dengan susah payah. Yang ketiga mencoba menyorot, yang sudah mulai meredup ke arah sosok yang tergeletak di jalur. Orang? Siapa yo? Berarti ini memang jalur. Buktinya ada pendaki lewat sini. Sepertinya masih nafas, tapi sudah lemah. Gimana ini? Tolong atau tinggalin? Gimana ya? Salah satu turun deh, cari bantuan. Gak, gue sendirian. Gak berani. Takut kesasar. Terus bagaimana ini? Ya sudah, kita turun cari bantuan. Kita bilang ke orang di base camp jika ada pendaki yang trouble. Ya udah. Mereka serempak meninggalkan sosok yang tergeletak di jalur. Ya, itu adalah Dito. Langkah mereka setengah berlari. Dengan sisa tenaga, juga ketakutan yang luar biasa. Mereka seakan mendapatkan kekuatan besar untuk menuruni jalan tersebut. Rupanya jalur yang mereka lalui benar-benar lain, jalur pendakian. Buktinya sampai bawah mereka tidak menemukan base camp, tapi kebun warga. Sampai bawah, hari sudah gelap gulita. Hujan sudah berhenti, tapi malam segera tiba. Karena mereka naik gunung menggunakan jalur resmi. Akhirnya mereka naik ojek menuju base camp untuk memberitahu orang base camp jika ada pendaki yang tersesat dan dalam kondisi sekarat di jalur ilegal. Mereka menceritakan semuanya. Kenapa mereka sampai nyasar melewati jalur ilegal? Pihak base camp saling pandang. Meskipun mereka tidak bertanggung jawab pada apa yang terjadi pada pendaki yang melewati jalur ilegal, namun rasa kemanusiaan mereka harus menolong orang tersebut. Beberapa orang segera naik untuk memeriksa orang yang dimaksud. 3 pendaki itu pun beristirahat di base camp. Tidak ikut naik karena sudah terlalu letih. Mereka berencana pulang besok pagi dan juga merasa penasaran dengan siapa orang yang tersesat di jalur ilegal tersebut. Malam merambat dengan merayap. Para petugas base camp dibantu oleh warga segera menelusuri jalur ilegal tersebut. Naik dan terus naik sampai akhirnya ketemu dengan sosok yang dimaksud oleh 3 pendaki tadi. Segera mereka mengevakuasi korban dan membawanya turun. Beberapa jam kemudian, setelah melewati segala rintangan dan sukarnya jalan yang mereka lalui, akhirnya mereka sampai di rumah warga, lalu membawa ke puskesmas terdekat. Malam semakin larut, dan Dito yang sudah sangat lemah akhirnya malam itu juga segera dilarikan ke rumah sakit di kota. Karena pihak puskesmas ada yang mengenali Dito ketika membawa Mira ke puskesmas tersebut. Dito segera dibawa menggunakan ambulan. Namun di perjalanan, Dito dinyatakan telah meninggal dunia karena mengalami hipotermia. Akhirnya, setelah dibawa ke rumah sakit dan pihak keluarga diberitahu, Dito segera dibawa ke rumah duka. Sedangkan Mira yang sangat marah karena ponsel Dito tidak bisa dihubungi. Akhirnya dihubungi oleh orang tua Dito. Mira yang semula marah dan kesal karena Dito tidak merespon dirinya, terdiam 1000 bahasa saat orang tua Dito mengatakan jika Dito sudah meninggal dunia. Dito segera dimakamkan siang harinya. Disitulah Mira merasa jika semuanya sia-sia. Ternyata Dito masih mencintai Anjani. Dengan bukti ia pergi ke gunung untuk mencari Anjani seorang diri. Rudi juga hadir di pemakaman Dito. Semua berjalan lancar. Beberapa teman pendaki juga tampak hadir di antara para pelayat.
Melihat sikap Mira yang sedihnya berlebihan, membuat Rudi merasa penasaran, sekaligus curiga. Ia mendekati Mira, bahkan mengikuti gadis itu. Berbaur di rumah duka seperti keluarga. Susi yang mencoba menenangin Mira, yang sangat berduka juga merasa kecewa. Ternyata Dito tidak aktif karena pergi ke gunung secara diam-diam, bahkan tanpa sepengetahuan siapapun. Untung saja ada pendaki nyasar yang melewati jalur tersebut. Jika tidak, apalah jadinya. Gue gak nyangka ini semua akan terjadi. Gue pikir berhasil menyingkirkan Anjani dari hati Dito. Ternyata sama sekali tidak. Isak Mira sembari sibuk mengusap air matanya dengan tisu yang ada di pangkuannya. Mira tidak lagi bisa menahan emosi yang bergejolak saat itu. Apa kurangnya aku? Apa sih? Ngapain coba masih nyariin si Anjani segala? Dia sudah mati. Hush, jaga omonganmu, Mir. Lo sadar, bisa saja ada yang mendengar. Tegur Susi sambil menatap sekeliling. Aku gak peduli. Aku mau mati. Aku kecewa sama Dito. Susi terdiam. Ia tahu sahabatnya sangat shock mengetahui kepergian Dito. Apalagi saat Dito ditemukan di jalur pendakian. Udah pasti Dito akan mencari Anjani. Apalagi kalau bukan penasaran dan masih cinta. Percuma, Anjani ia singkirkan jika Dito juga kemudian meninggal. Sia-sia semuanya. Rudi terus mengikuti Mira, bahkan pura-pura bersimpati. Ketika Mira tampak linglung, ia segera membantu Mira dan memapahnya. Mira tidak tahu, juga tidak mengenal Rudi. Mira hanya mengira jika Rudi adalah teman Dito yang datang untuk berbelasungkawa. Mira tidak menolak saat Rudi membantunya. Terlihat begitu tulus dan penuh perhatian. Juga tidak ada yang memperhatikan mereka. Semua sibuk dan tenggelam dalam kedukaan. Sampai kemudian Rudi menawarkan diri untuk mengantarkan Mira pulang. Di jalan Mira terus menangis, antara sedih juga kecewa. Rudi terus mengorek dengan dalih nenangin. Sementara Susi, ia masih di rumah Dito karena ada beberapa teman Dito yang datang dari luar kota. Karena keluarga Dito tidak bisa menyambut mereka, Susi membantu sebagai tuan rumah. Kebetulan mereka juga kenal Susi juga Mira. Dalam percakapan yang tidak langsung, Rudi bisa menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Apa Kak Mira mengenal Anjani? Bukannya Anjani adalah kekasih Kak Dito? Tanya Rudi. Mira menatap wajah Rudi. Kamu tahu dari mana? Tanya Mira curiga. Rudi tertawa geli. Ya tahulah Kak. Anjani kan hilang di gunung. Beritanya sudah menyebar ke semua pendaki. Kebetulan saya juga pendaki Kak. Oh gitu. Kirain kamu kenal Anjani, ujar Mira. Gak kok. Gak penting juga. Orangnya juga gak ada lagi. Itu balasan buat pelakor. Pelakor? Siapa yang pelakor? Tanya Rudi sambil tersenyum agar tidak dicurigai sedang mencari informasi. Dito itu pacarku. Tapi sejak ada Anjani, Dito jadi tidak peduli kepadaku. Rudi menarik nafas dalam. Gedeg juga hatinya saat kakaknya dikatakan pelakor. Ingin sekali menampar pipi Mira, namun itu tidak mungkin ia lakukan di dalam masa berkabung. Bagaimanapun, Dito pernah dekat dengan Anjani sang kakak. Dan saat ini, ia ingin mencari informasi tentang hilangnya Anjani. Menurut Kak Mira, Anjani kemana?
Mira terdiam sesaat. Dengan tatapan kosong, Mira mengatakan di luar kesadaran, "Dia aku dorong ke jurang." Mendengar itu, tangan Rudi mengepal kuat. "Mengapa kakak lakukan itu? Memang dia jahat ya?" tanya Rudi sambil menahan amarahnya. "Aku menyingkirkan dia supaya Dito kembali padaku. Aku pura-pura terjatuh ke jurang dan kubuat sandiwara seakan Anjani yang telah mencelakaiku. Kukira Dito percaya. Namun nyatanya dia malah ditemukan meninggal dunia di gunung. Apalagi coba kalau bukan untuk mencari Anjani. Dan kamu tahu, semua pengorbananku sia-sia," tutur Mira sembari berurai air mata. Rudi menarik nafas panjang. "Iya, dan sayang sekali, semua ucapan kamu sudah kurekam untuk kujadikan bukti bahwa dirimulah yang sudah mencelakai Anjani," ucap Rudi pelan. Mira tampak kaget, menatap Rudi lurus. "Kamu mau apa? Dan kamu siapa? Apakah kamu seorang polisi? Dan asal kamu tahu, aku tidak peduli lagi. Aku juga tidak ingin hidup lagi," kata Mira yang membuat Rudi tercengang. Segitu cintanyakah Mira pada Dito hingga tega mencelakai Anjani dan sekarang putus asa karena patah hati? Rudi menghentikan mobilnya dan menatap Mira lurus. "Semua pasti akan ada balasannya. Perbuatan baik dan buruk manusia pasti ada yang menyaksikannya. Tanpa setahu kita, hukum alam akan berlaku," kata Rudi dingin. Mira tersenyum sinis, lalu segera turun dari mobil Rudi. Tanpa berkata apapun, segera melangkah pergi. Rudi menarik nafas dalam. Ia langsung kembali ke gunung. Ia akan mencari kakaknya Anjani, meskipun harus turun ke jurang sendirian. Tidak akan berhenti sampai jasad kakaknya ditemukan. Rudi segera pulang. Ibunya tampak duduk sembari menatap kosong. Perlahan Rudi mendekati dan memeluknya dari belakang. Ibunya tersentak dan segera menatap ke arah Rudi. "Kamu dari mana saja? Bagaimana keadaan kakakmu? Apakah sudah ketemu?" Rudi tersenyum mendengar pertanyaan yang selalu diulang. "Kakak pasti akan pulang, Bu," ucapnya datar. Saat Rudi memutuskan untuk kembali ke gunung, Mira ditemukan meninggal dunia dengan melakukan bundir. Dengan meminum cairan pembersih lantai. Semua sangat shock mendapat berita tersebut. Saat suasana tegang mencekam, Rudi sudah berada di gunung, tepat di atas tebing curam, yang diduga tempat kakaknya didorong dan terjatuh ke lembah curam. Rudi menatap penuh rasa sedih. Tekadnya sudah bulat, tidak akan kembali ke rumah jika belum menemukan seorang kakaknya. Namun itu adalah kesempatan dirinya untuk segera turun, karena tidak akan ada pendaki yang memergoki dirinya lagi. Setelah mengikat simpul tali pada sebuah batang pohon yang cukup kokoh, Rudi segera turun perlahan ke arah jurang tersebut. Tidak peduli dengan guyuran hujan yang begitu deras, Rudi harus turun meskipun ia tidak akan pernah bisa naik lagi. Karena licin dan tidak ada tempat untuk berpijak, Rudi tergelincir dan tubuhnya meluncur deras menuju dasar jurang. Rudi sudah tidak peduli lagi saat tubuhnya melayang jatuh. Sesaat sebelum ia kehilangan kesadarannya, seseorang menangkap jaketnya dan menariknya ke sebuah tempat yang menyerupai goa. Rudi sudah benar-benar kehilangan kesadarannya saat seorang gadis cantik menatap wajahnya dengan tatapan sedih juga rindu. Gadis itu memeluknya erat hingga Rudi tidak mengalami hipotermia dan merasa nyaman seakan berada dalam pelukan ibunya. Seorang pemuda berdiri di mulut gua.
menatap prihatin pada Rudi yang sedang dipeluk oleh Anjani. "Terima kasih Damar, kamu sudah menyelamatkan adikku," ucap Anjani tulus. Damar hanya mengangguk lalu pergi. Anjani memeluk tubuh Rudi sepanjang malam. Hingga esokannya Rudi tersadar dan menatap sekeliling. Ia mengingat kembali kejadian sebelumnya dan tersentak kaget saat menyadari dirinya sedang berada di dalam gua. Siapa yang menolongnya? Apakah dirinya sudah mati? Namun ia masih melihat matahari. Meskipun di dalam gua, tapi gua itu tidak terlalu dalam. Hanya berbentuk celukan tanah seperti bekas bongkahan batu. Rudi segera bangkit dan melihat ujung tali di mulut gua. Tali itu adalah tali yang ia pakai untuk turun ke tempat itu. Menatap ke sekeliling, tidak menemukan apapun di sana. Tidak ada jasad kakaknya, hanya semak belukar yang menutupi batuan runcing. Rudi tidak putus asa. Sejauh ia bisa melihat dan memperhatikan, semoga saja akan ada petunjuk tentang kakaknya. Namun nihil, tidak ada apapun yang bisa jadi petunjuk. Rudi duduk lemas, air matanya mengalir di pipi. "Pulanglah, jangan cari aku. Nanti aku pulang." Tiba-tiba Rudi mendengar suara bisikan di telinganya. Rudi tergagap, menatap sekeliling, dan hanya suara angin yang ia dengar. Lama terdiam, Rudi putuskan untuk naik ke permukaan. Tiba-tiba ada beberapa orang sudah menunggunya di atas dan membantunya untuk naik. Sampai atas, Rudi segera dibawa ke base camp. Karena mereka tahu siapa Rudi, adalah adik kandung Anjani. Saat ditanya, ada apa di bawah sana? Rudi mengatakan jika di bawah sana ada sebuah gua yang tidak begitu besar. Ia berada di sana tanpa bisa dipercaya. Seakan ada yang sengaja meletakkan dirinya di sana. Petugas basecamp mengatakan jika tempat itu adalah salah satu tempat paling angker di gunung tersebut. Namun Rudi mengatakan tidak ada apa-apa di sana. Lalu kemudian ia mengingat seorang pemuda yang naik gunung sendirian. Rudi bertanya pada petugas basecamp, dan petugas basecamp mengatakan tidak ada pemuda yang naik gunung sendirian selain dirinya. Rudi mengatakan ciri-cirinya, dan tidak ada yang mengetahui siapa pemuda itu. Akhirnya Rudi diam dan menyimpan sisa ingatan tentang wajah pemuda itu. Jika suatu hari mereka bertemu, pasti Rudi tidak akan lupa. Anjani duduk sendirian di atas batu di pinggir air terjun. Jika dulu tempat itu terasa sangat mengerikan, namun sekarang tidak lagi. Seorang wanita tua yang ia panggil nenek perlahan berjalan ringan seakan tidak menampak pada permukaan bebatuan, mendekat ke arah Anjani. Kali ini Anjani juga tidak terkejut melihat segala keanehan yang dilakukan oleh si nenek. Semua itu menjadi sangat biasa baginya. Juga perubahan wujud Damar yang menjadi sosok besar menyeramkan. Kini Anjani tidak lagi merasa takut. Ia sudah terbiasa dengan penampilan Damar yang demikian. "Cucuku, Anjani, apa gerangan yang sedang kau pikirkan?" tanya si nenek sambil berdiri di sebelah Anjani. "Tidak ada, Nek," jawab Anjani pelan. Kamu pikir nenek tidak tahu ya?" "Kalau nenek tahu, kenapa nanya?" ujar Anjani sembari cemberut. "Kamu pasti lagi mikirin Damar kan?" goda si nenek sambil melirik pada Anjani yang terkejut. "Boleh saya tahu siapa Damar itu sebenarnya, Nek? Dan apakah dia benar cucu nenek?" Tuh kan betul, lagi mikirin Damar," godanya semakin menjadi. Anjani menarik nafas dalam. "Baiklah,
Aku akan ceritakan siapa Damar sebenarnya. Ia adalah anak kutukan seorang raja. Ia terlahir dari seorang selir yang selingkuh dengan seorang pengawal kerajaan. Karena pengawal kerajaan itu sangat tampan rupawan, mungkin Damar mewarisi ketampanan wajah dari ayah biologisnya. Anjani diam saja, mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Saat lahir dan mengetahui jika bayinya tidak mirip dengan dirinya, yang jelek tapi punya kekuatan dan sakti, sang raja sangat murka sekali. Ia menghukum sang selir untuk mengakui. Namun selir itu tidak pernah mengatakan siapa yang seperti batu. Dan bayi merah itu juga dibuang dari atas tebing air terjun ini. Namun aku tidak membiarkan bayi itu celaka karena tidak berdosa, karena perbuatan orang tuanya, sehingga ia harus ikut sengsara hanya karena sang raja kecewa dengan selirnya. Tutur si nenek panjang lebar. Anjani tetap diam seakan bisa melihat kejadian itu saat ini. Seiring berjalannya waktu, bayi itu tumbuh menjadi besar dan ia mendengar suara ibunya yang ternyata sudah menjadi batu. Bayi yang kau beri nama Damar itu, yang artinya adalah lampu atau penerangan. Ia pun bertapa dan memohon pada para dewa untuk selalu menjaga ibunya. Akhirnya, karena mereka kasihan pada Damar yang tidak berdosa, para dewa mengabulkan permintaan Damar untuk bisa selalu menjaga ibunya yang berupa gundukan batu. Karena itu, ia bisa berubah wujud menjadi raksasa agar bisa memeluk ibunya dan menjaganya. Dan menjaga dari panas matahari dan hujan. Menjadi raksasa, ia akan memeluk gundukan batu. Ia akan memeluk gundukan batu tersebut sehingga ibunya terlindungi hingga tumbuhan sekitar tumbuh menjadi hutan dan tempat ia duduk menjadi lembah curam yang dalam. Anjani terdiam. Jika benar begitu ceritanya, berapa umur Damar sekarang? Jika dahulu puncak gunung adalah kerajaan, lalu kemana kerajaan itu sekarang? Nenek menatap Anjani yang kebingungan. Tidak perlu kamu pikirkan apa yang tidak masuk di logikamu. Karena sampai sekarang nenek masih sering pergi ke kerajaan tersebut untuk bertemu dengan teman dan kerabat. Hanya Damar yang tidak bisa masuk, bahkan melihat kerajaan itu, karena Damar sudah dibuang bersama ibunya. Anjani mengangguk. Jadi itu alasan kenapa Damar sering berubah wujud. Ternyata untuk melindungi ibunya, yang kini menjadi punggungan seiring terjadinya bebatuan di sekitar wujud ibunya tersebut. Ternyata Damar sangat menyayangi ibunya. Sungguh seorang anak yang sangat berbakti, bahkan meskipun wujud ibunya sudah menjadi batu. Tersentuh oleh cerita kehidupan Damar, juga kebaikan Damar dalam membantu, juga menyelamatkan dirinya, Anjani putuskan untuk bersama Damar selamanya. Tidak Anjani, tempatmu bukan di sini. Kamu harus pulang sesuai dengan janjimu pada orang tuamu, ucap Damar saat Anjani mengatakan keinginannya. Kenapa Damar? Bukankah kamu mau aku menjadi istrimu? Tanya Anjani merasa heran. Aku mau kamu tulus menerima aku apa adanya, bukan atas dasar kasihan. Anjani terdiam. Benarkah ia merasa kasihan? Ini sudah saatnya kamu untuk pulang. Sebelum kamu akan tidak terlihat selamanya oleh manusia, kata Damar.
Anjani terkejut. Baiklah kalau begitu Damar, antarkan aku pulang ke rumahku. Tapi jangan dulu. Kau kembalikan aku pada dunia. Biarkan aku bisa melihat mereka. Tapi mereka tidak bisa melihatku, ucap Anjani. Damar mengangguk. Dan seperti sebelumnya, tangan mereka berjabatan, lalu mata terpejam. Anjani sudah berada di dalam kamarnya. Damar memberikan mantra pada Anjani. Jika Anjani membaca mantra itu 3 kali, maka ia akan kembali ke dunianya semula. Anjani mengangguk dan Damar segera pamit. Sebelum Damar menghilang dari pandangan, Anjani memanggilnya. Damar menoleh dan menatap wajah Anjani yang sendu. Terima kasih Damar. Damar tidak menjawab, hanya mengangguk dan menghilang. Ia tidak dulu membaca mantra dari Damar, sekedar ingin tahu dulu keadaan rumahnya. 1 bulan sejak kepergian Anjani dari dunia, semua terlihat baik-baik saja. Ibunya sedikit kurusan, namun sudah terlihat ikhlas dengan takdir. Rudi sudah kembali kuliah. Ayahnya sibuk bekerja, sesekali mencari informasi tentang Anjani yang hilang tanpa jejak. Anjani pikir, jika ia kembali, suasana yang sudah tenang pasti akan kembali heboh karena kehadirannya. Lagi pula, Mira sudah meninggal. Juga Dito. Jadi untuk apa sebenarnya ia kembali? Semua harus kembali dari awal lagi. Anjani diam dalam kamar beberapa waktu. Semua teman dan sahabat sudah tidak ada lagi yang membahas dirinya. Anjani merasa kesepian meskipun bisa memeluk ibunya saat tidur. Namun hati Anjani merasa sangat hampa. Duduk di atas atap jika malam hari, menatap wajah bulan yang selalu berganti. Ada ruang kosong yang semakin melebar, merayap pada kesunyian seperti malam. Damar, andaikan saja kamu ada di sini saat ini, pasti aku tidak merasa sunyi seperti ini, batinnya dalam hati. Tiba-tiba awan hitam menutupi wajah rembulan yang tidak utuh. Seiring dengan terpejamnya mata Anjani, sebuah tangan meraih tubuhnya perlahan dan diletakkan di dadanya seperti menggendong bayi. Awan hitam yang menutupi rembulan itu ternyata wujud Damar yang datang untuk menjemputnya. Anjani terlelap dalam kedapan hangat. Damar duduk bersandar pada batu yang seakan memeluknya. Di pangkuannya, Anjani terlelap dalam mimpi bersama Damar. Ia melangsungkan pernikahan. Damar tersenyum melihat mimpi Anjani. Bersamaku di sini selamanya, ucap Damar sambil merapatkan pelukannya. Anjani tersenyum dalam tidurnya. Sejak saat itu, Anjani tidak lagi ingin kembali. Selamanya ia tidak lagi terlihat, namun sering muncul dalam mimpi para pendaki untuk mengingatkan dirinya yang pernah ada di tempat itu. Dan itu akan menjadi cerita dari para pendaki yang ia datangi dalam mimpinya. Tamat. Terima kasih. Saya Pandu Amerta pamit undur diri. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini supaya selalu berkembang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.